kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya. Ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan daripada tambahan daripada Ibu Fatma. Jadi untuk menanggapi daripada pertanyaan Ibu Suparni itu tetap dilarang atau tidak dibenarkan. Kemudian untuk Pak Silahudin, ya, tanggapan daripada Ibu Fatma ini juga tidak dibenarkan sebelum ada kejadian dari awal. Kemudian dari teman-teman yang lainnya mungkin masih ada tambahan dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 mungkin ada tambahan. Rekan-rekan kelompok 1 mungkin ada tambahan atau sudah merasa cukup semua? Ya, oke. Jadi mungkin Pak Nasir, silakan mungkin ada tambahan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik masalah pernikahan. Jadi saya tanggapi dulu masalah yang mengawini anaknya. Kita harus lihat dulu. Dia itu kan dia tidak katakan dia apakah dia anak zina atau perkawinan sah. Jadi bisa saja dia mengawinannya, misalnya laki-laki dia pergi merantau di sana, misalnya dia di Jawa misalnya, pulang, begitu dia hamil istrinya, kemudian dia pulang. Setelah itu anaknya merantau lagi di Makassar, 20 tahun. dan dia ketemu. Berarti dalam hukum Islam ini berarti haram. Beda kalau dikatakan, seandainya dia katakan tadi, tanyakan bahwa bagaimana status kalau anak zina kita nikahi dan kita tidak tahu. Ya, itu. Kemudian masalah, pokoknya kita juga harus melihat dari status perundang-undangan kita di Indonesia kan lebih banyak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 1974. Itu tentang perkawinan. Di situlah diatur. Kita masalah hukum Islam itu biasa dikatakan dalam hukum tidak tertulis. Ya. Hukum tidak tertulis karena kita tidak selalu merujuk ke situ ya. Setiap perkawinan selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 1974, sehingga pada Undang-Undang 1974 kawin di bawah tangan tanpa ada surat nikah selalu dikatakan tidak sah karena tidak ada tanda bukti. Kalau dalam hukum Islam tidak cari tanda bukti, yang penting sudah ijab dan kabul itu sudah dibenarkan dan itu sudah sah. Tetapi selalu kita sekarang ini dalam tanda bukti jual beli saja tanah tidak ada suratnya, itu bisa digugat dalam undang-undang dalam peradilan bahwa dia bukan pemiliknya karena dia tidak memiliki surat akta tanah misalnya. Sama dengan perkara kalau kita lihat tinjau dari hukum Islam itu dibenarkan, tapi kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 1974 itu tidak dibenarkan karena tidak ada surat nikah. Sama dengan tadi perkawinan, kalau dia nikah seorang istri karena dia adalah seorang laki-laki perantau, maka kembali lagi, maka itulah hukum karma menimpa kepada bapak. Hanya tahunya kawin, tetapi dia tidak bertanggung jawab. Nah itu, jadi mungkin dia akan kembali pada hukum karma. Nanti setelah dia tahu ditanya siapa ibumu, kemudian siapa nama ibu, diperlihatkan anaknya fotonya, ini ibuku, situ baca, ini istri saya. Jadi ya itu, jadi saya kira disinilah masalahnya. Karena laki-lakinya pelaku sana sini. Jadi sudah. Saya kira demikian masukan. Jadi itu masukan daripada Pak Nasir dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Jadi baiklah rekan-rekan sekalian, daripada sanggahan dan jawaban daripada kelompok 1 dan kelompok 2, dan ini akan nantinya kami minta pada Bapak dosen pengampu untuk memberikan rangkuman dan penjelasan masalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin dari pemaparan makalah dari kelompok 1 dan kelompok 2 saya nyatakan cukup ya. Untuk yang moderator ini Badarudin. Iya. Jadi untuk sementara kita cukupkan karena masih ada kelompok selanjutnya. Kita berikan teman-teman untuk kelompok 3 dan kelompok 4 juga.